Jadi sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat ada komentar, kemudian ada statement tangkapan terkait dengan penggalan video Pak Yusuf Kalla, sehingga Pak Yusuf Kalla dilaporkan dengan dengan alasan menghina agama. Ya, kita punya pemahaman dan penilaian yang berbeda-beda. Jadi kalaupun ada yang melaporkan Pak Yusuf Kalla karena terindikasi menghina agama Kristen, ya itu silakan. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, sebagai orang Maluku yang tinggal di Kota Ambon, mengalami, melihat, melakukan, dan juga menjadi korban konflik yang pernah terjadi di Maluku dan Kota Ambon secara khusus. Maka menurut saya Pak Yusuf Kalla tidak memfitnah agama. Pak Yusuf Kalla tidak memfitnah agama Kristen. Apa yang ia fitnah? Nggak ada. Loh, Pak Yusuf Kalla menceritakan pengalamannya saat beliau mendamaikan konflik di Maluku. Ya memang yang terjadi pada saat itu, pada saat konflik, ya memang seperti yang diceritakan oleh Pak Yusuf Kalla. Konflik itu terjadi, pembunuhan, pengerusakan, ya, pembakaran rumah ibadah, menghilangkan nyawa orang hanya karena tidak seiman, tidak seagama, ya karena doktrin yang salah. Semua pada saat itu didoktrini dengan doktrin yang salah. Sehingga jangan kita terprovokasi, jangan kita memprovokasi dengan narasi terkait dengan video Pak Yusuf Kalla yang telah dipotong atau dipenggal. Ya, saya nggak tahu orang lain, tapi saya sebagai salah satu orang Maluku yang pernah mengalami dan juga menjadi korban, jadi pelaku, ya saya sangat berterima kasih kepada Pak Yusuf Kalla, karena dalam kondisi kerusuhan berdarah pada saat itu, Pak Yusuf Kalla bisa mengambil inisiatif sebagai sutradara sekaligus sebagai tokoh bangsa yang ingin dan datang langsung ke Maluku untuk mendamaikan konflik di Maluku saat itu. Jadi menurut saya Pak Yusuf Kalla adalah tokoh perdamaian. Beliau punya jasa. Memang yang
tokoh-tokoh yang lain juga ya, didukung oleh tokoh-tokoh yang lain, TNI Polri, tokoh-tokoh agama, masyarakat, pemuda. Tapi Pak Yusuf Kalla saat itu berdiri sebagai tokoh sentral untuk mendamaikan konflik di Maluku. Jadi tidak ada yang salah dari kata-kata yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu. Di dalam video itu beliau menceritakan pengalamannya dan beliau menceritakan pemahaman baik yang difahami oleh bersaudara kita yang muslim maupun kita yang Nasrani. Doktrin yang keras, doktrin yang salah. Dan itu yang terjadi. Nah, sehingga saya berharap jangan kita memprovokasi, jangan kita terprovokasi ya, dengan penggalan-penggalan video Pak Yusuf Kalla yang telah dipotong-potong di penggal-penggal itu. Pak Yusuf Kalla enggak, janganlah ya, jangan kita mengadu domba dan membenturkan sesama anak bangsa. Karena mungkin kepentingan kita. Konteks Pak Yusuf Kalla dan Ahok itu beda. Jangan karena kepentingan politik sehingga membenturkan sesama anak bangsa, sama tokoh-tokoh bangsa ini dengan penggalan-penggalan video yang disampaikan oleh tokoh seperti itu. Kalau sebetulnya menurut saya ya, yang dilaporkan itu ya sebetulnya bukan Pak Yusuf Kalla yang harus dilaporkan. Yang dilaporkan itu si orang yang memenggal video Pak Yusuf Kalla, mengedit, kemudian mengedarkan, memviralkan sehingga terjadi seperti yang terjadi saat ini. Itu yang harus dilaporkan. Ya bagaimana orang yang datang di tengah-tengah dentuman bom, di tengah-tengah ya rentetan bunyi senjata, laras panjang, laras pendek, garnet, bom rakitan, ya, di tengah-tengah asap, dia asap hitam yang mengepul di semua seluruh kota Ambon karena kebakaran terjadi di sana. Beliau hanya datang untuk dalam kondisi itu untuk mendamaikan dua kelompok, mendamaikan kami. Beliau menceritakan pengalaman kenapa sampai konflik agama itu harus terjadi. Ya kau dinilai memimpin agama. Nah, ini saya rasa enggak benar juga. Ada kepentingan apa ya sebetulnya ini? Janganlah membenturkan anak bangsa lah. Sakit kalau konflik karena agama itu terjadi. Kita pernah menjadi korban. Kita pernah terprovokasi. Dan kita pernah didoktrin dengan doktrin yang salah. Nah, ini jangan lagi terjadi. Karena damai itu mahal dan indah. Yang perlu kita jaga, terawat untuk keutuhan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Saya berbicara ini sebagai orang yang pernah merasakan penderitaan, menjadi korban, menjadi pelaku, menyaksikan konflik yang terjadi di Maluku. Tidak ada, dan pada akhirnya kita akui sendiri, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang terjadi hanyalah kehancuran,
kerugian dan keterbelakangan akibat semua menjadi rusak. Puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah berdamai karena kita sendiri menyadari bahwa doktrin yang pernah kita terima pada saat itu adalah doktrin yang salah, dan kita berdamai. Karena itu, kalau mau mendengar, kalau mau belajar soal sakit konflik, datang di sini. Kalau mau belajar toleransi, datang di Maluku. Dan karena itu, momentum ikatan perdamaian kami, orang Maluku baik Kristen maupun Muslim, ada di tengah-tengah kota Ambon itu, ada gong perdamaian. Dan di gong perdamaian itu hanya terdapat di beberapa negara di Indonesia, termasuk di Maluku. Dan itu semua bendera, ya, baik dalam di luar negeri, secara internasional, ada di gong itu, hanya untuk mengenang peristiwa kelam yang pernah kami alami. Dan disitulah kami punya sebuah komitmen, jangan lagi terjadi konflik berdarah hanya karena doktrin dan pemahaman agama yang salah. Ya, jadi demikian saya sampaikan sebagai orang yang pernah merasakan, mengalami, melihat, melakukan pada saat konflik itu. Dan menurut saya, Pak Yusuf Kalla tidak menista agama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Salam.